Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Sebelumnya, ia dikenal sebagai pengusaha. Ia merupakan pemilik PT ASI Pujiastuti Marine Product dan PT ASI Pujiastuti Aviation. Pujiastuti diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala pada 26 Oktober 2014. Ibu Susi lantas melepaskan semua posisi di perusahaan untuk lebih fokus di tugas barunya dan menghindari konflik kepentingan antara fungsi regulator dan pelaku bisnis. Yang khas dari Ibu Susi di masyarakat adalah serangkaian kebijakan yang dinilai berani. Salah satunya adalah menenggelamkan kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Bu Susi banyak menginspirasi perempuan Indonesia, terutama pada kecerdasan dan semangat pantang menyerahnya, dan juga bagaimana ia membangun bisnisnya dari awal. Hal itu sangat menginspirasi para perempuan untuk dapat bangkit dan memulai usaha dari dirinya sendiri. Banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari karakter tokoh Ibu Susi Pujiastuti yang dapat kita kaitkan dengan core values ASN berakhlak. Berikut adalah implementasi nilai-nilai berakhlak dari Susi Pujiastuti satu persatu. 1. Berorientasi pada pelayanan. Implementasi nilai ini terlihat dari kebijakan Ibu Susi saat menjabat sebagai Menteri KKP Republik Indonesia, yaitu berupa pemberantasan terhadap ilegal, unreported, dan unregulated fishing. Gebrakan ini mendapat cukup banyak perhatian masyarakat dan dunia karena berhasil membuat kapal pencuri ikan mundur, dikarenakan takut kapalnya akan ditenggelamkan. Hal ini sejalan dengan salah satu sikap berorientasi pada pelayanan, yaitu melakukan perbaikan tiada henti dan memahami serta memenuhi kebutuhan masyarakat, karena kebijakan ini membantu menjaga sumber daya kelautan yang menjadi salah satu sumber pekerjaan nelayan. 2. Nilai akuntabel. Bu Susi Pujiastuti dikenal sebagai pribadi yang apa adanya, jujur, dan sederhana. Beliau memiliki visi misi untuk memajukan perikanan di Indonesia. Beliau sangat tegas, disiplin, dan ketat dalam memberantas kapal-kapal asing serta melarang penggunaan cantrang dan alat-alat lain yang dapat merusak ekosistem laut. 3. Kompeten. Pada masa jabatannya, Ibu Susi selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Beliau juga selalu berusaha untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hal ini terbukti dengan diperolehnya beberapa penghargaan internasional, yaitu Leaders for a Living Planet Awards dari WWF, Peter Benchley Ocean Awards, Stephen Champion Award, dan beliau juga masuk dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh di dunia versi BBC. 4. Harmonis. Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi dikenal sebagai orang yang supel dan komunikatif, baik dengan sesama pejabat maupun dengan masyarakat. Ibu Susi sering andil langsung sehingga beliau dekat dengan masyarakat. Beliau mau berbaur dan menyatu dengan para nelayan tanpa memandang latar belakangnya. Beliau harmonis dan mengoordinasi tugasnya sebagai menteri, sebagai pelayan masyarakat, dan pemilik perusahaan dengan baik dan rendah hati. 5. Loyal. Dalam hal loyalitas, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam masa kepemimpinan Pak Jokowi, Bu Susi terkenal sebagai penenggelam kapal pencuri ikan, yang beritanya cukup booming kala itu. Beliau selalu menampakkan ketegasan dan juga wibawanya, kapanpun dan dimanapun. Itu semua dilakukan untuk menjaga sumber daya alam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Nilai adaptif. Nilai adaptif bermakna erat dengan semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan. Dalam mencapai tujuan perikanan dan kelautan Indonesia yang lebih baik, beliau meluncurkan banyak kebijakan luar biasa untuk mengatasi berbagai masalah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, beliau juga dinobatkan sebagai change maker inspiratif di perayaan Harkitnas. Ibu Susi dinilai mampu memberikan contoh bagaimana keberanian dan kolaborasi menjadi modal utama untuk melahirkan terobosan. 7. Kolaboratif. Ibu Susi
berkomunikasi dengan nelayan menggunakan bahasa Jawa. Beliau memberikan masukan untuk mengganti alat tangkap ikan. Nelayan asal Probolinggo ini pun mendengarkan dengan saksama, karena merasa komunikasi dengan Ibu Susi lebih merakyat dan lebih dekat karena menggunakan pendekatan bahasa daerah.